bangsa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia merupakan lambang jati diri bangsa Indonesia karena memiliki peran sentral dalam membangun persatuan, melestarikan warisan budaya, dan memperkuat rasa nasionalisme. Berikut ini beberapa peran bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia adalah menyatukan keberagaman. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk menyatukan berbagai kelompok etnis, suku, dan budaya di Indonesia. Melestarikan warisan budaya, simbol kedaulatan dan kemerdekaan, sarana perjuangan kemerdekaan. Pengembangan kebudayaan, sastra dan seni. Bahasa Indonesia berperan sebagai medium untuk mengekspresikan seni dan sastra. Karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel seringkali menggambarkan kebudayaan lokal dan nilai-nilai masyarakat. Pelestarian tradisi. Bahasa Indonesia digunakan dalam dokumentasi budaya seperti lagu-lagu daerah, cerita rakyat, dan tradisi lisan. Ini membantu melestarikan warisan budaya Indonesia. Peran dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan ilmiah. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia penting untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Buku-buku, teks, dan literatur ilmiah banyak tersedia dalam bahasa Indonesia dengan tujuan memudahkan akses bagi pelajar dan mahasiswa untuk memahami dan mendapatkan informasi lebih mudah dan dapat dimengerti dengan mudah. Era digital. Di era teknologi informasi, bahasa Indonesia digunakan dalam platform digital, media sosial, dan aplikasi lainnya. Ini memungkinkan penyebaran informasi dan pengetahuan secara luas, serta mendorong penggunaan bahasa Indonesia di ranah digital. Di sini saya akan menjelaskan alat pemersatu berbagai masyarakat dengan latar belakang etnis, sosial budaya, dan bahasa daerah yang berbeda dapat berupa bahasa nasional, bahasa yang dipakai secara resmi dan untuk komunikasi secara etnis seperti bahasa Indonesia di Indonesia. Kegiatan sosial dan budaya seperti festival seni dan acara komunitas yang mengundang partisipasi dari berbagai kelompok etnis. Hukum dan kebijakan, yaitu regulasi yang melindungi hak-hak semua etnis dan mendorong kesetaraan serta keadilan sosial. Dengan alat-alat ini diharapkan tercipta harmoni dan saling pengertian antar berbagai kelompok masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antara budaya dan antar daerah. Memainkan peran penting dalam menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang, budaya, suku, dan bahasa daerah yang berbeda. Berikut adalah beberapa aspek bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung tersebut. Yang pertama, bahasa komunikasi umum. Dengan ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi yang dapat dimengerti oleh semua kalangan dari berbagai daerah. Yang kedua, memfasilitasi pertukaran budaya. Bahasa Indonesia mempermudah proses pertukaran dan pemahaman budaya antar masyarakat. Yang ketiga, alat dalam dunia bisnis dan ekonomi. Dalam interaksi ekonomi antar wilayah di Indonesia, bahasa Indonesia memegang peran penting sebagai alat komunikasi yang efektif. Yang keempat, penyebaran informasi nasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massa nasional, baik cetak, elektronik maupun digital. Yang kelima, menjaga kesatuan dan persatuan. Dengan menjadi alat penghubung, bahasa Indonesia mengurangi perbedaan akibat keberagaman budaya dan bahasa daerah,
serta memperkuat rasa persatuan di antara masyarakat yang tersebar di berbagai pulau dan provinsi. Peran bahasa Indonesia sebagai alat penghubung ini sangat vital dalam menjaga keberagaman Indonesia yang tetap harmonis, sekaligus mendorong interaksi sosial, budaya, dan ekonomi di tingkat nasional. Saya di sini ingin memberi penjelasan tentang bahasa resmi negara Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen kenegaraan, atau resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Ragam bahasa resmi juga adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya surat dinas, pidato, atau karya tulis. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi utama dalam proses pembelajaran di Indonesia. Bahasa pengantar resmi yang digunakan sekolah-sekolah perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya adalah bahasa Indonesia, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan nasional, namun dalam konteks tertentu, terutama sekolah-sekolah internasional atau program studi bahasa asing. Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa resmi memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan nasional, terutama dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Berikut adalah kedudukan dan fungsinya. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sebagai alat komunikasi nasional. Bahasa resmi dalam konteks Indonesia adalah bahasa Indonesia. Berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan seluruh elemen bangsa yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahasa daerah. Hal ini memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif antar wilayah dan antar pemerintah dengan masyarakat di seluruh Indonesia. 2. Bahasa resmi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam proses perencanaan pembangunan, penggunaan bahasa resmi membantu menyusun kebijakan regulasi, serta berbagai dokumen yang menjadi acuan pemerintah pusat maupun daerah. Bahasa resmi digunakan dalam penyusunan undang-undang, kebijakan publik, dan berbagai instrumen hukum dan administratif yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan. 3. Bahasa resmi dalam pemerintahan. Pemerintahan memanfaatkan bahasa resmi untuk menjalankan fungsi administrasi, komunikasi, dan penyebaran informasi secara formal. Dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta surat edaran menggunakan bahasa resmi agar dapat dipahami secara uniform oleh seluruh aparat negara dan masyarakat. 4. Bahasa resmi sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa resmi juga berperan sebagai simbol identitas dan pemersatu bangsa. Penggunaan satu bahasa yang sama di seluruh tingkatan pemerintahan dan di semua sektor publik. Penggunaan satu bahasa yang sama di seluruh tingkatan pemerintahan dan di semua sektor publik membantu meminimalkan perbedaan antar kelompok etnis yang memiliki bahasa daerah masing-masing, sehingga mendukung integrasi nasional. 5. Bahasa resmi untuk penyebaran informasi dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan dan penyebaran informasi, bahasa resmi menjadi medium utama yang digunakan dalam buku-buku pelajaran, materi akademik, dan media komunikasi massa. Ini penting untuk menyamakan akses informasi di seluruh wilayah negara, sehingga memperkuat kohesi sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, bahasa resmi berfungsi sebagai instrumen penting yang memastikan kelancaran komunikasi, efisiensi birokrasi, dan pelaksanaan program-program pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.
Engkau ku hargai. Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadil Putra dari Teknik Informatika. Saya ingin menyampaikan tentang bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan negara. Betul, bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Sebagai identitas nasional, 3. Sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, 4. Alat perhubungan antara warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, 2. Sebagai bahasa pengantar pendidikan, 3. Sebagai alat perhubungan tingkat nasional, 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, bahasa, etnis ke dalam kesatuan bangsa Indonesia.